warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Setelah sebelumnya, kita telah belajar tentang sistem pertidaksamaan linear. Oke, langsung saja kita lihat. Kita ulangi kembali ya untuk langkah-langkah gambarannya atau pelukisannya. Yang pertama, kita lukiskan masing-masing persamaannya. Jadi walaupun ini persamaan, kita buat persamaan dulu agar kita bisa menggambar grafiknya dalam satu bidang koordinat. Jadi dalam satu bidang koordinat, jadi kalau ada beberapa pertidaksamaan itu digambar jadi satu, jangan dipisah-pisah ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jika tanda pertidaksamanya lebih dari atau kurang dari saja, maka grafiknya berupa garis putus-putus ya. Nah, kalau tidak ada tanda sama dengannya berarti putus-putus. Jika tidak tanda pertidaksamanya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka grafiknya berupa garis penuh atau kontinu atau garisnya nyambung ya. Yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, uji titik ini biasanya pakai titik 0,0 biar lebih mudah. Walaupun tidak harus dengan titik 0,0, boleh yang lain. Misal mau titik berapapun boleh. Tapi untuk memudahkan, biar dalam penghitungannya lebih cepat, gunakan titik 0,0. Kemudian yang ketiga adalah daerah himpunan penyelesaian. Yang kita cari adalah daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan. Jadi yang harus memenuhi, misal kalau ada dua pertidaksamaan, berarti harus memenuhi dua-duanya. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini biasa disingkat dengan DHP. Ya. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini saya sediakan diagram kartesiusnya ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Ada pertidaksamaan 3x plus 5y kurang dari 15 dan y lebih dari sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Oke, langkah pertama tadi kita harus melukiskan kedua grafik ini ya. Nah, kita mulai dari yang grafik linear dulu. Untuk yang linear, kita tuliskan 3x plus 5y itu sama dengan 15. Nah, lalu kita bikin kotak ya seperti biasa. Ini ada x, ini ada y. Nanti kita tentukan ketika x-nya 0 berapa, ketika y-nya 0, x-nya berapa. Oke, ketika x-nya 0 artinya kita ganti x ini dengan 0. Berarti 3 kali 0, 0 ditambah 5 kali y, 5y sama dengan 15. Artinya 5y sama dengan 15. 5y sama dengan 15 berarti y-nya adalah 15 dibagi 5. Yaitu 3. Kemudian untuk y-nya 0, berarti y yang ini kita ganti 0. 5 kali 0 berarti 0. Berarti sisanya adalah 3x. 3x sama dengan 15. Berarti x-nya adalah 15 dibagi 3. Yaitu 5. Nah, sekarang kita udah dapat dua titik yaitu 0,3. Di sini 0,3. Berarti di sini ya. 0-nya di sini. Dan 3y sebelum tadi naik ke atas. Ini ada 3 di sini ya. Kita tandain ini. 3. Di sini titik tadi 0,3 ya. Kemudian ada 5,0. 5,0 x di sumbu x ada 5, berarti di sini ya. Nah, itu kita bisa gambarkan grafiknya. Oke, itu ya. Ini grafik 3x plus 5y sama dengan 15. Oke, langkah yang kedua adalah kita gambarkan grafik ini yang kuadrat ya. Kita bisa tuliskan berarti y
sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, langkah cari menggambar persamaan kuadrat atau grafik fungsi kuadrat kemarin kan sudah disinggung di pertidaksamaan kuadrat ya. Bisa ulangi lagi. Yang pertama adalah cari titik potong terhadap kedua sumbu. Artinya apa? Kita cari titik potong untuk sumbu X. Titik potong sumbu X. Kita cari dulu untuk yang sumbu X ya. Titik potong sumbu X itu artinya apa? Artinya Y-nya itu sama dengan 0. Ya. Titik potong sumbu X itu artinya nilai Y-nya itu sama dengan 0. Maka persamaan ini kita bisa tuliskan X kuadrat min 4X plus 3. Ya. Atau di sini boleh dari sini nanti ya 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Atau biar lebih rapi ya, penulisannya adalah X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan nih. Faktorkan. Nanti kita punya berapa ya? Nah, cara memfaktorkan gimana? Cari faktornya 3. Ya, karena ininya 1 ya. Jadi cari faktornya 3. Yang dikalikan ini plus 3 kalau dijumlahkan min 4. Berarti di sini ada X ya. Jelas faktor 3 itu kan bilangan prima 3 ya. Jadi tinggal 1 dan 3. Karena plus dan ininya min, berarti semuanya min. Nah, diperoleh X sama dengan 0. X sama dengan 0, sorry. X sama dengan 1 ya. Terus dulu. X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Ini dari mana? Karena X min 1 sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 1. Karena ini X min 3, jadi ini plus. Kalau di sini plus, di sini min ya. Nanti ketemu titik ya. Karena ini adalah sebuah titik, tadi Y sama dengan 0 ya. Jadi ketemu titik potong sumbu X-nya diperoleh, yaitu titiknya ya. Saya tulis titik di sini. Titiknya yaitu ada 1,0 dan 3,0. Oke. Kita tandain dulu di sini ya. Ada 1, di sini ada 1 ya. 1,0 dan 3,0 di sini 3. Oke. Nah, kita tandain di sini. Oke, yang selanjutnya setelah kita cari titik potong sumbu X, lalu kita cari titik potong sumbu Y. Ya. Titik potong sumbu Y-nya. Sumbu Y. Artinya apa? Kalau titik potong sumbu Y, artinya dia X-nya sama dengan 0. Oke. Tinggal kita masukkan ke soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3, karena X-nya 0, berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. Sama dengan T. Artinya titiknya berapa? 0,3 titiknya, titik potong sumbu Y-nya adalah 0,3. Kita isi punya 0, kemudian ada 3 berarti di sini sama ya. Oke, selanjutnya ini langkah yang bisa tandain ya, langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga yaitu kita cari titik puncak atau sumbu simetri ya. Sama saja titik puncaknya. Titik puncak. Puncak itu X puncak, Y puncak.
Gimana cara mencari X puncak? Ya, kita perhatikan dulu bentuk umum persamaan atau persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat, yaitu bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus Z. Oke. Nah, nanti rumus X puncak itu adalah min B per 2A ya. Oke, kita cek dulu min B-nya berapa. Kita cocokkan di sini A-nya ya. A-nya adalah di sini 1. Ya, A-nya kita tulis 1 di sini. Kita tuliskan dulu di sini A sama dengan 1. B-nya sama dengan di sini B-nya min 4 ya. Min 4. C-nya 3. Jadi X puncaknya adalah min B per 2A. Min B min B-nya adalah min 4 per 2 kali A-nya 1. Nah, min 4 adalah 4. 4 bagi 2, 2. X puncaknya kita dapat 2. Sekarang Y puncak. Y puncak itu diperoleh dari rumusnya min D per 4A. Di mana D itu adalah diskriminan yang rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini dibagi 4A ya. Tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan di sini ya. Hasilnya berapa? Min 4 kuadrat 16 dikurang 4 kali 1 kali 3 12 dibagi 4 kali A di 4 ya sini 4 sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1 ya. Jadi ketemu titik X puncak, Y puncaknya adalah 2, min 1. Nah, 2, min 1 di sini ya. Sini ada 2. Nah, ini ketemunya sini. Ini min 1-nya sini. Ketemunya di sini ya. Oke. Seperti itu. Atau bisa sebenarnya kalau Y puncak, kalau kita udah punya X puncaknya, bisa kita nyarinya adalah substitusi nilai X puncak ke persamaan ini. Boleh substitusi 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 tambah 3 gitu ya. Boleh. Oke, gambarnya kita gambarkan grafiknya jadinya seperti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari DHP-nya. Setelah kita lukiskan tadi, tinggal kita uji titik lagi ya. Uji titik. Misalkan mau uji titik. Nanti kita uji titik sebelah sini ya. Sekarang kita uji titik. Uji titik 0,0 untuk garis yang pertama. Ya. Uji titik. Uji titik untuk garis 3x plus 5y. Apakah dia uji titiknya 0,0 saja, biar lebih mudah ya. 0,0 masukkan ke sini, berarti 3 dikalikan 0, ditambah 5 kali 0. Apakah dia kurang dari 15?
Nah, 0, ini kan berarti 0 tambah 0, 0 kurang dari 15. Oke, ini adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar ya. Ini adalah suatu pernyataan yang benar. Berarti kita cek dulu. Di sini 0,0 itu di bawah garis. Artinya daerah yang memenuhinya itu adalah di bawah garis ya. Di bawah garis 3x plus 5y kurang dari 15. Kita arsir ke bawah ya. Seperti biasa kita pakai ini aja, tanda panah ya, perwakilan saja. Oke, ini arsirannya ya, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kita uji titiknya untuk kurvanya ya, atau persamaan kuadratnya. Titik lagi untuk yang bersamanya ini. Y, uji titiknya tetap 0,0 ya. Kita masukkan berarti 0 apakah lebih dari sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. Apakah 0 lebih dari sama dengan 3? Nah, ini adalah suatu pernyataan yang salah. Masalah bagaimana? Kita cek dulu. Salah. 0,0 di bawah kurva ini ya. Sebelah kirinya tuh di luarnya, di luar kurva. Nyata yang di luar itu adalah salah. Berarti yang memenuhi adalah yang di dalam ya. Jadi kita arsir yang di dalam. Di sini ya, arsirnya ke dalam. Seperti itu ya. Jadi kita lihat nih, yang memenuhi keduanya, syarat yang ketiga adalah DHP itu adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan atau setiap pertidaksamaan. Karena di sini ada dua pertidaksamaan, berarti kita cari yang terarsir dua-duanya, gitu ya, merah maupun yang biru. Kita cek di sini, yang dua-duanya adalah daerah sini ya. Kalau yang sini cuma biru saja, ini juga biru saja, yang daerah sini juga merah saja. Yang kedua-duanya dari sini, berarti kita bisa tuliskan di sini adalah D, H, P-nya ya. Oke, seperti itu anak-anak. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus latihan soal ya. Untuk slide berikutnya ini adalah latihannya, nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, terus belajar dan terus latihan soalnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.